Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidayat sehat, Prof. Alhamdulillah. Mbak Cynthia? Alhamdulillah sehat, Mbak Cinta. Sehat. Mas Reddy? Alhamdulillah sehat, Mbak Cinta. Alhamdulillah sehat. Kita bergabung dalam podcast Redresif IKFH Undip edisi spesial Munas IKFH Undip yang ketiga. Luar biasa, ini sudah nggak sabar banget ya karena narsum kita di sini luar biasa semuanya. Siapa yang kenal dengan Prof. Arif Hidayat, mantan Ketua MK, Hakim MK, kemudian Mbak Cynthia yang juga menjadi Ketua Munas IKFH Undip, sekaligus Ketua Umum kita, Mas Reddy. Luar biasa. Kita mulai dulu dari Profesor Dr. Arif Hidayat SHMS. Prof, bagaimana sih Prof sejarah awal terbentuknya IKFH Undip yang digagas oleh para pendahulu? Ya, pada waktu itu sebetulnya dimotori teman-teman alumni yang masih muda-muda. Salah satunya ya Ketua Umum sekarang ini. Itu yang memotori beberapa tokoh-tokoh muda yang ada di Jakarta. Kemudian datang kepada saya, mengajak untuk kita mari bersama-sama mendirikan IKFH. Karena apa? Karena alumni Fakultas Hukum Undip itu yang sudah terbanyak di antara para alumni tersebut. Dan kita mempunyai program tidak hanya alumni S1, tapi alumni S2, alumni notariat, dan alumni program doktor yang sudah tersebar. Dan banyak yang sudah menjadi orang, dan saya melihat juga bahwa apa yang diberikan oleh para dosen, para guru besar di Undip adalah ilmu-ilmu yang kalau bersaing di tingkat nasional itu mampu bersaing dengan lulusan dari fakultas hukum yang lain-lain. Nah, kenapa kok kita tidak mendirikan IKFH? Ternyata dalam sejarah perjalanannya sampai hari ini, di antara ikatan alumni fakultas di Undip, IKFH yang menurut saya paling punya peran signifikan dan sangat maju. Apalagi setelah kelulusannya juga, saya hanya mengkoordinasikan saja teman-teman muda yang sangat energik. Tapi setelah saya selesai masa jabatan yang pertama itu, terus kemudian terpilih Mas Reddy, itu ternyata gerak dari organisasi IKFH luar biasa yang sangat maju, dan sampai hari ini menurut saya IKFH Ikatan Alumni Universitas Diponegoro yang paling maju. Tetapi karena saya juga sering diminta untuk menjadi dosen tamu dan ceramah kebangsaan di berbagai fakultas hukum dan universitas lain, ternyata IKFH itu termasuk di antara IKFH di Indonesia juga termasuk yang paling bagus IKFH. Luar biasa, betul Prof. Arif. Nah ini tadi Prof. Arif mengatakan juga kalau memang selain Prof. Arif dan juga para pendahulu dan juga banyak tokoh-tokoh muda nih, termasuk Mas Reddy salah satunya, Dr. Ahmad Reddy SHMH. Mas Reddy, bagaimana sih cara Mas Reddy meyakinkan bahwa orang muda ini layak dan mampu untuk meneruskan kepemimpinan IKFH Undip? Baik, Mbak Cinta. Jadi memang IKFH Undip ini dibentuk ketika Prof. Arif waktu itu memang punya semangat untuk tadi melakukan reorganisasi terhadap alumni-alumni kita. Jadi secara struktur Prof. Arif yang kemudian membentuk IKFH Undip ini. Nah, ketika Prof. Arif membentuk, dan ini kan di kepengurusan pertama itu fokus pada kelembagaan. Jadi kita fokus bagaimana membuat grand design IKFH Undip yang memang ideal gitu kan. Nah, tugas saya selanjutnya adalah bagaimana kemudian apa yang sudah dibentuk perahunya oleh Prof. Arif ini, itu bisa kemudian perahu ini bisa berjalan bagus, mencapai Pulau Harapan. Nah, memang butuh energi yang besar. Dan energi besar itu menurut saya adalah ada di anak muda. Maka waktu itu ya saya bersama dengan Mas Sekjen, Mas Dirgantara Putra, ada Mas Bendum, Mas Binsar, ada Mas Cok yang perwakilan juga senior gitu kan, memastikan bahwa ya banyak anak muda yang kemudian punya potensi yang besar untuk ya tadi membuat sebuah program-program, berbagai program agar kemudian IKFH Undip ini bisa memberi manfaat, Mbak. Yang pertama adalah untuk alma mater, yang kedua adalah untuk alumni itu sendiri, yang ketiga adalah untuk bangsa dan negara. Jadi selalu kita berpikir bahwa bagaimana kita memberikan kontribusi bagi alma mater kita, yang merupakan rahim kita, yang melahirkan kita sehingga kita bisa menjadi seperti ini. Yang kedua bagi alumni kita sendiri, yang ketiga adalah bagi
bangsa dan negara gitu Mas. Luar biasa. Nah ini menindaklanjuti bahwa memang anak-anak muda ini punya ide-ide yang cemerlang gitu ya Prof untuk bisa menjadikan IKFA Undip ini semakin mengakar gitu ya di berbagai universitas yang ada juga gitu. Nah Mbak Cynthia sebagai Ketua Munas IKFA, bagaimana sih Mbak syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk menjadi peserta dan Dewan Formatur dari IKFA Undip ini sendiri? Oke, untuk peserta Munas itu terdiri dari alumni Fakultas Hukum S1, S2, S3. Nah, untuk menjadi peserta Munas sendiri, itu kita ada website ikfhundip.com, Mbak Cinta, jadi harus mendaftar terlebih dahulu. Dan bagi yang sudah mendaftar juga bisa login juga dan akan mengklik daftar Munas. Kenapa harus seperti itu? Karena nanti untuk pemilihan kita akan diadakan secara e-voting. Jadi nanti untuk pemilihan secara e-voting itu, jadi nanti website itulah yang menjadi sarana untuk memilih para calon Dewan Formatur. Kemudian untuk syarat Dewan Formatur itu sendiri, itu adalah sesuai dengan kesepakatan panitia, SC dan OC juga, itu harus S1, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, kemudian syaratnya itu juga sudah kita share ya Mbak Cinta, dan harus mempunyai dukungan dari 25 alumni Fakultas Hukum yang sudah mendaftar di web tersebut. Kemudian ada juga persyaratan bahwa tidak terlibat organisasi terlarang berdasarkan keputusan Republik Indonesia, kemudian sehat jasmani dan rohani, serta mentaati segala peraturan yang dibuat oleh panitia. Intinya seperti itu. Luar biasa. Jadi untuk menjadi peserta dan Dewan Formatur ini tidak mudah juga begitu ya. Iya, harus ada e-voting juga. Mungkin punya sosialisasi yang bagus juga sehingga punya suara yang banyak juga. Iya, betul. Gitu ya. Jadi diharapkan nanti untuk calon Dewan Formatur itu kan akan mengumpulkan dukungan, sehingga nanti untuk calon Dewan Formatur sendiri juga secara aktif untuk mengajukan dukungannya untuk daftar Munas. Jadi kita harapkan semoga Munas yang akan datang akan banyak peserta Munasnya, begitu juga calon Dewan Formaturnya. Nanti Munasnya di tanggal berapa? Untuk Munas sendiri akan kita adakan di Semarang, yaitu tepatnya di Hotel Novotel, tanggal 16 Februari tahun 2025. Itu di hari Minggu Mbak Cinta, jadi tidak mengganggu kegiatan lainnya. Betul sekali, luar biasa. Nah kita kembali ke Prof Arief dulu nih. Prof pernah nggak sih Prof mengalami tantangan atau hambatan bersama para pendiri dulu juga selain Prof Arief gitu ya untuk mengadakan atau untuk berjuang mewujudkan suatu wadah alumni IKFA Undip ini Prof? Iya, pada awalnya memang kita masih meraba-raba bagaimana sih IKFA ini akan kita bawa ke depan. Tidak sekedar kita mendirikan IKFA, tapi IKFA bermanfaat untuk apa yang seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Reddy. Maka pada waktu itu yang sering berkomunikasi dengan saya juga Mas Reddy, kemudian ada Mas Binsar, dan kemudian teman-teman lain yang ada di Jakarta. Dan saya melihat bahwa perkembangannya adalah di luar harapan saya, malah di luar ekspektasi saya bisa berkembang sedemikian luar biasa dengan cepat, sehingga saya yang pertama mendirikan bersama yang muda-muda itu, kita masih bisa mengajak para senior, termasuk Pak Muladi waktu itu, kemudian Prof Cip, yang tua-tua di angkatan FH Undip tahun 60, pertengahan 60-70 itu juga bersedia untuk menjadi pengurus yang betul bersama-sama kita untuk menjadi dewan penasehat, dewan pertimbangan, dan kemudian saya hanya mengkoordinasikan yang muda-muda sebetulnya. Dan yang muda-muda ini saya sungguh sangat berterima kasih, meskipun ya itu karena di awal-awal, maka mau tidak mau kita yang tua harus sedikit mengorbankan pikiran, tenaga, dan lain-lain, karena di tengah-tengah kesibukan kita sebagai dosen dan juga sebagai pegawai di satu institusi, tapi harus mencurahkan juga waktu kita, tenaga kita untuk kepentingan organisasi. Dan ternyata pada habisnya pengurusan saya, IKFA sudah mulai mencirikan sebagai organisasi modern yang
dalam organisasi modern itu pemilihannya juga sangat demokratis karena bagaimanapun kita harus menjadi contoh bahwa dalam pergantian kepengurusan suatu organisasi itu harus secara demokratis dan didukung oleh semua pihak. Oleh karena itu saya mengharapkan pada munas yang akan datang juga bisa dilakukan secara demokratis dan keputusan yang akan datang mempunyai beban tugas yang sangat berat. Kenapa? Harus mampu lebih maju lagi. Karena Mas Reddy itu kalau ada istilah saya, Mas Reddy bersama-sama teman-teman pengurus yang muda, Mas Dirga, Mas Binsar, itu mampu melaju tidak sekedar pesawat Boeing tapi pesawat Concorde. Lajunya itu sungguh luar biasa. Ya, jadi itu menjadi beban pengurus yang baru ya Mbak Cynthia. Iya. Jadi Mbak Cynthia harus betul-betul memonitor munas menghasilkan satu keputusan yang solid yang mampu membawa laju perkembangan yang luar biasa bagi IKF. Dan saya juga sangat berterima kasih pada pengurus yang lama karena pengurus lama mampu untuk berinteraksi, berkolaborasi dengan Fakultas Hukum karena saya juga tidak sekedar IKA, tapi saya juga aktif di Fakultas Hukum sebagai dosen yang mungkin paling senior karena saya sudah mendekati usia 70. Saya merasa IKF ini punya peran yang sangat signifikan untuk kepentingan Fakultas Hukum dan saya kira teman-teman yang sudah ada di luar yang sudah menjadi orang, saya kira untuk mampu didaya gunakan untuk menjadi tempat makan bagi mahasiswa yang ada di Fakultas Hukum. Saya kira itu Mbak. Semoga nanti di dalam rangka munas bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Amin. Dan saya yakin Mbak Cynthia ini salah satu adalah Sri Kandi dari IKF. Betul. Insya Allah, Prof. Jadi waktu, tenaga dan pikirannya sangat dicurahkan untuk kepentingan IKF. Oleh karena itu diberi kepercayaan untuk menjadi ketua panitia. Insya Allah. Luar biasa ya Prof. Jadi ini lajunya di luar ekspektasi gitu ya Prof ya. Nah mungkin ini teman-teman yang mungkin juga ingin bergabung ke kepengurusan IKF Undip pengen tahu nih Mas Reddy, apa saja sih pencapaian pengurus IKF Undip yang dapat Mas Reddy ceritakan semasa periode kedua IKF di tahun 2021 sampai 2022. Ya, kegiatan kita itu sangat banyak ya. Saya menghitung ada sekitar 350 kegiatan sepanjang 5 tahun di kepengurusan kedua ini, Mbak. Yang tadi batu ujinya adalah IKF Undip untuk alma mater, untuk mahasiswa, dan untuk alumni, dan untuk masyarakat. Misalnya untuk alma mater, kita membangun kolaborasi dengan Fakultas Hukum Undip itu banyak. Misalnya kita melakukan pelatihan mediasi, PKPA, jadi kerjasama 3 pilar. Kebetulan IKF Undip itu punya badan usaha, Mbak, namanya PT Renjana, Harmoni Prima. Jadi yang memang kita tugaskan untuk dalam konteks kepentingan bisnis. Nah, mereka kemudian melakukan kegiatan-kegiatan pelatihan mediasi yang tersertifikasi oleh Mahkamah Agung. Kemudian pelatihan PKPA. Ini juga dengan Peradi ya. Ini dalam rangka kemudian memberikan kemanfaatan bagi Fakultas Hukum Undip, kemudian juga bagi kita. Kemudian kita seringkali memberikan bantuan-bantuan ya dalam rangka pengembangan Fakultas Hukum Undip, baik itu dalam konteks materi maupun imateri. Kemudian untuk alumni, kita pun banyak melakukan environment, termasuk bagi mahasiswa. Kami memberikan banyak beasiswa, Mbak Cinta. Jadi kami ada Mas Mbak Asu, yang kemudian setiap semester kami mengumpulkan dana ratusan juta untuk kemudian kami kembalikan ke adik-adik mahasiswa dalam rangka memberikan beasiswa. Jadi yang kemudian kesulitan secara ekonomi, yang kemudian terjebak masalah, ada juga yang pinjol misalnya. Nah, ada kita yang hilang gitu, kita recovery, kita bantu, kita pulihkan ekonomi dia sehingga dia bisa kuliah. Jadi banyak sekali masuk kegiatan kemahasiswaan. Jadi ketika adik-adik kita pergi kemana-mana ikut lomba, itu selalu kita sisihkan pembiayaan. Ada misalnya mau ikut lomba paduan suara ke luar negeri, kita bantu, ikut lomba debat, ikut lomba apa, kita selalu bantu dalam konteks kegiatan-kegiatan mereka. Begitu pula untuk bangsa dan negara. Kita termasuk alumni yang sangat responsif merespon isu-isu kenegaraan. Jadi ketika ada isu misalnya, kita langsung bikin rilis bagaimana sikap kita sebagai alumni merespon kebangsaan. Misal waktu kemarin ada putusan MK gitu kan, kemudian putusan MK mau dikudeta gitu kan, ya kita dalam konteks para pemikir hukum ya tetap apapun putusan MK harus dijaga. Gitu.
dari keterlibatan kita. Kemudian isu-isu yang lain kita juga rilis. Jadi ada sekitar 350 kegiatan, Mbak, baik itu dalam konteks kealumnian, kemudian keundipan dan juga ke masyarakatan dan kebangsaan. Bahkan kita sering memberikan bantuan sosial ya kepada masyarakat. Kami ada program Jumatan. Tiap Jumat tuh berbagi. Jadi pengurus kita kemudian membagikan santunan kepada masyarakat yang tidak mampu itu setiap hari Jumat. Untuk seni pun kita ada kegiatan misalnya Singgui Festival. Kita mengundang band-band besar, kemudian kita undang ke Semarang, ada konser di sana. Ini bagian kita bahwa ada loh alumni Fakultas Hukum Undip yang berkecimpung di dunia seni. Jadi SH itu tidak hanya sarjana hukum, tapi sarjana hiburan gitu kan. Jadi ada alumni-alumni kita yang punya minat dan bakat di bidang hiburan. Kita berikan panggung untuk kemudian mengelola konser. Nah, tanggal besok nih hari Minggu nih Mbak, tanggal 8 Desember ini ada grup band besar ya, ada Gigi, ada Tangcuter yang akan datang ke Semarang. Tahun lalu itu ada Padi gitu kan. Jadi ini bagian dari komitmen IKFH Undip untuk kemudian menggunakan seluruh potensi sumber daya alumni itu untuk tadi tuh alumni, alma mater dan bangsa dan negara gitu Mbak Cinta. Luar biasa Mas Reddy, betul ya Prof ya. Mungkin kalau diceritakan sampai berapa jilid ini ya Prof? Banyak banget kegiatannya. Begitu ya Prof, ternyata dari bidang keilmuan, sosial, kemudian bahkan kontribusi untuk bangsa dan negara, IKFH Undip termasuk salah satu yang luar biasa begitu. Nah kita kembali nih ke Mbak Cynthia. Mbak Cynthia, bagaimana sih Mbak teknis pemilihan ketua umum dan perangkat pengurus di Munas IKFH Undip yang mendatang ini? Oh gitu. Begini Mbak Cinta, untuk pemilihan Munas dan pemilihan yang sebelumnya berdasarkan anggaran ADART kita akan memilih calon Dewan Formatur. Jadi di mana calon Dewan Formatur itu akan kita pilih maksimal 3 terbanyak, kemudian terpilih terbanyak itu akan menjadi calon Ketua Umum IKFH. Seperti itu. Jadi kemudian untuk kepengurusan IKFH Undip itu nanti 3 calon Dewan Formatur terpilih itu akan memilih calon pengurus IKFH Undip yang akan dituangkan SK Dewan Formatur. Seperti itu, dan nanti akan disahkan oleh IK Undip. Seperti itu. Luar biasa. Jadi ini sepertinya hampir sama seperti periode yang sebelumnya. Iya. Belum ada perbedaan. Belum ada perbedaan karena kan memang ADART kita menetapkan seperti itu. Oke, siap. Nah ini pertanyaan terakhir untuk masing-masing narasumber yang mungkin juga ingin didengar oleh Mas dan Mbak semuanya yang ada di sini di dalam podcast Referensi IKFH Undip. Prof Arif, apa sih pesan begitu ya dari Prof Arif? Apa pesan dan harapan para founding fathers untuk kepengurusan IKFH Undip yang selanjutnya ini, Prof? Begini Mbak, saya sebagai orang tua yang berkecimpung juga sebagai dosen dan pengamat hukum dan politik serta praktisi di bidang hukum. Saya merasakan kehidupan di bidang hukum di Indonesia itu masih carut-marut. Sebetulnya begini kan, konsepsi yang diinginkan oleh The Founding Fathers Indonesia, bagaimana kehidupan hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia itu harus disinari oleh sinar Tuhan. Jadi tidak sekedar hukum yang sekuler, tapi keadilannya, pembuatan hukumnya itu harus disinari oleh sinar Tuhan. Maka kita sebagai orang alumni Fakultas Hukum harus menyadari bahwa berhukum di Indonesia itu ada ilah-ilah kalau membuat hukum atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau kita berkecimpung di bidang penegakan hukum, itu ada ilah-ilah demi keadilan berdasarkan ketuhanan. Ini berhukum yang sangat luhur yang dipilihkan oleh Ketua Fakultas kita. Nah, saya melihat kehidupan hukum di Indonesia belum sebagaimana yang diharapkan. Nah, dalam kaitan dengan IKA ini kan tidak sekedar organisasi biasa. IKA adalah organisasi intelektual di bidang hukum. Dan diharapkan para alumni hukum di Indonesia, alumni IKFH itu saya harapkan dapat menjadi navigator perubahan kehidupan hukum yang lebih baik. Kita memotori itu. Nah, caranya memotori itu sebetulnya embrionya sudah dilakukan oleh kepengurusannya Mas Reddy. Itu ada kegiatan-kegiatan akademik, seminar,
FGD, Lokakarya di bidang hukum, pendidikan hukum, praksis, misalnya PKPA atau yang lain sebagainya, itu kita arahkan semua bahwa kita harus menjadi navigator perubahan kehidupan hukum yang lebih baik, karena Indonesia adalah negara hukum yang berketuhanan dan negara demokrasi yang berketuhanan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama pada keputusan yang akan datang, kalau bidang yang lain juga sudah maju cepat, maka kita menjadikan IKFH adalah motor navigator penggerak ke arah kehidupan hukum di Indonesia yang lebih baik. Jadi itu yang saya harapkan, dan saya kira bekal dari apa yang sudah diajarkan oleh pendiri Universitas Diponegoro, pendiri Fakultas Hukum Indonesia, Fakultas Hukum Undip, ilmu yang ada dari Prof. Sudarto, ilmu yang ada dari Prof. Jeb, ilmu yang ada dari Prof. Muladi, Prof. Barda, Prof. Suharjo, adalah ilmu-ilmu yang sebetulnya sudah paripurna yang harus kita teruskan, kita implementasikan dalam kehidupan hukum di Indonesia di masa yang akan datang. Hukum Undip, IKFH harus punya peran sentral dan peran yang signifikan untuk mengubah negara Indonesia menjadi negara yang lebih baik di bidang hukum terutama. Insya Allah. Arif, kita berikan tepuk tangan sekali Prof. Pada saat Prof. Arif mengajar gitu ya, saya mendapat materi yang luar biasa dari Prof. Arif di S1 maupun di S2. Memang kita ini di FH Undip sangat mengedepankan hukum yang seringkali disinggung bahwa negara hukum berketuhanan yang maha esa, dan itu seringkali disinggung oleh Prof. Arif, dan kita ini mahasiswa masih ingat sampai sekarang gitu. Insya Allah semoga cita-cita Prof. Arif sebagai salah satu founding father juga tercapai. Amin. Amin. Nah, untuk Mas Reddy sendiri, Mas Reddy, apa pesan dan harapan Mas Reddy untuk calon pemimpin dan pengurus IKFH Undip periode selanjutnya? Mengingat Mas Reddy ini juga kan sebagai ketua di periode yang kedua ini. Ya. IKFH Undip mesti jadi rumah besar bersama alumni Fakultas Hukum Undip. Jadi alma mater itu adalah rahim, Mbak. Kita dilahirkan di rahim yang sama, yaitu Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Sejelek apapun saudara kita, sejelek apapun teman kita pernah lahir di perut yang sama, yaitu Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Jadi kita harus menjadikan IKFH Undip itu sebagai rumah bersama. Sepanjang dia pernah bersekolah atau lulus di Fakultas Hukum Undip, dia adalah saudara kita. Kalau dia susah harus kita bantu, kalau dia kurang maju harus kita ajak bersama untuk maju, kalau dia kemudian tinggi, kita ajak untuk kemudian membantu yang lain, karena kita satu gerbong. Ke depan, ya kita harus kompak, harus saling backup, harus saling bergandengan tangan untuk kemudian memastikan bahwa seluruh keluarga kita ini, saudara-saudara kita yang keluar dari perut yang sama ini, ya memiliki, ya tadi, hal-hal yang kemudian bisa kita ajak ke yang lebih baik lagi. Yang tadi belum baik, kita ajak lebih baik lagi. Yang tadi belum berkembang, kita ajak. Jangan ditinggalkan. Jadi kalau ada adik-adik kita, mas-mas mbak kita yang kemudian tadi belum baik, kita ajak untuk kemudian kita bangunkan bareng-bareng agar kemudian bisa menjadi lebih baik lagi. Itu yang pertama. Tumbuhkan suasana kekeluargaan. Gotong royong. Betul. Kekeluargaan dan gotong royong tadi kata Prof. Arif. Yang kedua adalah bagaimana kemudian IKFH Undip ke depan yang periode 3 ini Prof. Arif sampaikan. Prof. Arif sudah membangun fondasi yang sangat baik sekali. Kapalnya sudah disiapkan. Kemudian saya dan teman-teman, Mbak Cynthia dan teman-teman kami di pengurus 2 sudah berusaha untuk kemudian membawa perahu ini sampai ke Pulau Harapan dengan segala sukacitanya. Alhamdulillah kami bisa mencapai itu, menurut saya juga dengan sangat baik sekali. Nah, selanjutnya adalah pemimpin yang baru adalah bagaimana lompatan itu bisa lebih tinggi lagi. Jadi Prof. Arif sudah melompat sangat tinggi, di periode kedua kami melompat lebih tinggi lagi, di periode sebelumnya, di ketiga harus bisa melompat lebih tinggi lagi. Agar kemanfaatan IKFH Undip itu bisa, ya tadi, the greatest happiness of the greatest number, memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi banyak orang, baik itu alumni, mahasiswa, alma mater, termasuk bangsa dan negara. Begitu Mbak Cinta. Luar biasa nih yang pencapaian, dan semoga insya Allah bisa lebih tinggi lagi. Amin. Pencapaian yang kedua di mana IKFH Undip ini juga sebaik-baiknya manusia begitu ya Prof. Ya, yang bermanfaat bagi orang lain. Nah ini yang terakhir Mbak Cynthia sebagai Ketua Munas IKFH Undip yang ketiga, apa pesan dan harapan Mbak Cynthia untuk calon pengurus IKFH Undip yang akan datang? Sesuai dengan tema Munas kali ini, lebih baik lagi
dan lebih memperkuat solidaritas Busti bagi alumni Fakultas Hukum, alma mater dan negeri. Sehingga Mas Mbak yang berdedikasi segera mendaftar untuk calon Dewan Formatur. Kita tunggu karena pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan 25 Desember tahun 2024. Kita tunggu ya. Nah, kita tunggu ya. Langsung promosi. Ya, singkat kita pada hari ini intinya dalam suatu wadah di KFH Undip ini kita semua adalah saudara kandung yang dibesarkan dari rahim yang sama. Semoga nantinya di kepengurusan yang akan datang semua orang yang tergabung, saudara-saudara yang tergabung dalam KFH Undip ini adalah orang-orang yang mampu berkontribusi lebih tinggi dari periode sebelumnya secara ilmu, sosial, dan juga mungkin untuk bangsa dan negara. Ya, amin. Insya Allah. Terima kasih banyak Prof. Arif Hidayat. Ya, terima kasih Mbak Cinta. Terima kasih Mbak Cynthia. Iya, makasih. Ketua Terima kasih Prof. Arif yang selalu mensupport kita IKFH. Terima kasih Mas Rudi juga. Terima kasih sekali. Siap, Prof. Jadi tidak hanya pikiran, tapi dana juga banyak. Risiko jadi ketum, Bro. Sponsor Mas Dirga. Saya perlu menyebutkan dana. Kita mungkin akan ngobrol lagi di podcast selanjutnya. Dan ini saja dari saya. Ya, kita ngobrol lagi setelah ada keputusan baru. Ya, sebentar lagi ya, sekitar 2 bulan lagi menuju tahun 2025. Kita berjumpa lagi dalam podcast selanjutnya dan itu saja yang dapat kita sampaikan untuk podcast kali ini dan salam progresif. Hebat ya. Hebat.